Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Vita Purwaning Tias, mahasiswi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Peninggalan sejarah meliputi peninggalan Hindu, Buddha, dan juga peninggalan Islam. Sebelum ke pembahasan, pastinya kita perlu mengetahui SK dan KD. SK adalah standar kompetensi yang meliputi menghargai berbagai peninggalan sejarah di Indonesia, dan kompetensi dasar meliputi menyajikan materi mengenai peninggalan-peninggalan sejarah di Indonesia, mengenal makna peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini yaitu mengetahui peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, mengetahui peninggalan sejarah di sekitar tempat tinggal kita. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia menimbulkan perpaduan antara budaya setempat dengan budaya Hindu-Buddha. Namun, budaya Hindu-Buddha diolah dan disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia tidak begitu saja diterima oleh masyarakat. Ada beberapa hal yang menyebabkan kebudayaan Hindu-Buddha tidak langsung diterima begitu saja. Namun, pengaruh Hindu-Buddha bisa dirasakan sampai saat ini di kalangan masyarakat. Akulturasi kebudayaan. Akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Sistem pemerintahan. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha, maka muncullah pemerintahan yang dipegang oleh raja yang sebelumnya dipegang oleh kepala suku. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia, sehingga muncul kultur dewa raja. Dewa raja adalah pemimpin dalam sebuah kelompok dan seseorang yang diyakini sebagai titisan atau reinkarnasi dewa. Kepercayaan. Sebelum agama Hindu-Buddha masuk dan berkembang di Indonesia, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Setelah pengaruh Hindu-Buddha masuk, terjadilah akulturasi sistem kepercayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, sistem sosial. Pengaruh Hindu dalam bidang sosial yaitu tetap diterapkannya sistem kasta dalam masyarakat. Kasta berlaku turun-menurun. Kasta di Indonesia berbeda dengan kasta India. Di India, kasta untuk membedakan status sosial bangsa Arya dan Dravida. Sementara, kasta di Indonesia untuk menunjukkan status sosial seseorang dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu seni bangunan. Pengaruh Hindu-Buddha secara fisik adalah candi. Candi banyak didirikan di masa Hindu-Buddha. Candi memiliki bentuk dan arti yang beragam. Misalnya, candi untuk peribadatan, candi untuk makam,
dan candi untuk sebagai tempat suci atau pemandian suci. Selanjutnya yaitu bahasa dan tulisan. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha menghantarkan masyarakat Indonesia mengenal budaya tulis atau masa sejarah. Budaya tulis ini masih menggunakan bahasa Sanskerta yang menggunakan huruf Pallawa. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar-dasar huruf lain yang ada di Indonesia, seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan juga Bugis Makassar. Sementara bahasa Sanskerta mengalami reinkarnasi yang hanya digunakan di masyarakat yang berada di istana. Pembahasan selanjutnya, Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya. Dengan demikian bangsa dan budayanya juga beraneka ragam dan juga memiliki banyak peninggalan-peninggalan sejarah. Benda-benda peninggalan sejarah sangat bernilai. Peninggalan pada zaman dahulu antara lain yang pertama yaitu arca. Arca adalah patung yang terbuat dari batu atau perunggu. Contoh arca antara lain arca Roro Jonggrang dan arca Air Langga. Yang kedua yaitu benteng. Benteng merupakan bentuk bangunan yang sengaja dibuat untuk keamanan dan pertahanan pada waktu perang. Contohnya, benteng Portugis, benteng Pendem, benteng Jagaraga. Yang ketiga adalah gedung. Gedung yang pernah digunakan untuk berlangsungnya peristiwa-peristiwa sejarah yang bernilai sejarah sebagai peninggalan-peninggalan sejarah. Contohnya, Gedung Lawang Sewu, Istana Presiden. Yang keempat yaitu candi. Candi merupakan bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah atau pendeta Hindu-Buddha pada zaman dahulu. Contohnya seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Dadi, Candi Seranggahan, dan Candi Penataran. Yang kelima yaitu monumen atau tugu. Adalah bangunan yang sengaja dibuat untuk mengenang jasad tokoh, bahkan untuk memperingati peristiwa-peristiwa bersejarah yang ada di Indonesia. Contohnya seperti Monumen Nasional, Monumen Tugu. Keenam adalah makam. Makam banyak sekali dijadikan sumber sejarah. Contohnya makam para raja yang ada di Surakarta, makam Pangeran Diponegoro, makam Ir Soekarno. Yang ketujuh yaitu museum. Museum adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan benda-benda peninggalan sejarah. Contohnya Museum Satria Mandala, Museum Wajak Kensis yang ada di Tulungagung. Peninggalan yang ke-8 adalah prasasti. Prasasti merupakan tulisan pada batu yang bernilai sejarah, ditulis menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti yang merupakan peninggalan-peninggalan kerajaan yang ada di Indonesia. Banyak sekali prasasti yang dapat kita temukan. Contohnya seperti prasasti kebun kopi, prasasti jambu, dan prasasti pasir awi. Peninggalan yang ke-9 adalah tempat ibadah yang digunakan sejak zaman dahulu, antara lain Masjid Demak, Masjid Menara Kudus, dan Gereja Portugis.
Peninggalan yang ke-10 yaitu kitab. Kitab banyak menghiasi peninggalan sejarah, terutama pada masa Hindu-Buddha. Contohnya seperti kitab Sutasoma, kitab Negara Kertagama, dan kitab Arjuna Wiwaha. Langsung saja berikut video lapangan yang saya ambil. Yang pertama yaitu Candi dan Makam Demang yang terletak di Desa Sumbringin Kidul, Ngunut, Tulungagung. Candi tersebut terbentuk dari batu bata. Bangunan candi tersusun bahan batu bata dan sebagian komponennya berbahan batu seperti umpak dan arcanya. Kondisi candi kini telah runtuh dan beberapa struktur besar di area pemakaman banyak yang menjadi batu nisan. Struktur candi terbesar berada di bawah pohon beringin. Pada struktur ini dijumpai beberapa umpak batu besar. Juga terdapat beberapa lumpang yang terbuat dari batu. Terdapat patung Dwarapala, patung penjaga atau pintu dalam ajaran Siwa dan Buddha, berbentuk seperti manusia. Biasanya Dwarapala diletakkan di luar candi untuk melindungi tempat suci atau tempat keramat yang ada di dalamnya. Dwarapala biasanya digambarkan dengan sosok yang menyeramkan. Bergantung pada kemakmuran kuil, jumlah arca Dwarapala dapat hanya sendiri atau berpasangan atau berkelompok. Dwarapala dulunya berjumlah banyak, sekarang tinggal satu karena banyak yang mencuri. Dahulu ada yang berbentuk seperti seorang yang menggendong bayi. Berikut penampakan Dwarapala, detail bagian bawah Dwarapala dan bagian belakang. Dan juga terdapat beberapa benda peninggalan seperti lumpang, makam peninggalan yang konon berupa makam para panglima. Suasana dan kumpulan benda-benda peninggalan di Makam Demang Sumbringin Kidul, Tulungagung. Informasi tersebut saya peroleh dari juru kunci lokasi, Google, dan juga masyarakat di sekitar Makam Demang Sumbringin Kidul. Selanjutnya yaitu situs batu tulis. Situs batu tulis ini penduduk setempat menyebutkan punden tulis Sanggar Pamuji. Informasi sesepuh desa mengatakan bahwa ini merupakan benda kepurbakalaan. Desa Sumbringin Kulon masih ada hubungannya dengan kepurbakalaan Desa Sumbringin Kidul. Dahulu, di kedua situs ini banyak terdapat arca, umpak batu lumpang, dan konsentrasi batu, bata maupun andesit. Contoh batu lumpang yang ada di situs batu tulis. Batu lumpang adalah batu yang pada permukaannya terdapat lubang. Analisis arsitektur terdapat situs ini adalah termasuk dalam bangunan megalitik. Yang masih dapat diketahui sampai saat ini adalah prasasti yang dipahat mengelilingi keempat bidang, dan di bagian bawah salah satu bidangnya terdapat kumbalaksana. Batu tulis ini berbahasa Jawa kuno, keadaannya sudah halus sehingga sulit untuk mengetahui isinya. Di sekitar batu tulis juga terdapat sesajen, yang saat itu berupa nasi, bunga, serta bekas dupa yang sudah dibakar dan diletakkan di dalam wadah, lemper, dan kendi. Biasanya banyak pengunjung yang datang. Berikut
foto dari batu tulis. Dan pada saat setelah itu ada acara ritual Haderinggit Simadani. Kita harus bisa menghargai peninggalan sejarah yang ada di lingkungan kita. Caranya, yang pertama, mengunjungi tempat bersejarah. 2. Mempelajari bukti peninggalan sejarah. 3. Membandingkan berbagai peninggalan sejarah. Dan keempat, kita harus menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah. Informasi terbaru, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menjadikan Festival Sumringing Kulon Ngunut Tulungagung sebagai pilot project. Informasi tambahan, peninggalan sejarah yang ada di Sumatera. 1. Museum Adiyawarman. 2. Jembatan Siti Nurbaya. 3. Benteng Fordepuk. 4. Benteng Father Jabalan. 5. Lubang Jepang. 6. Istana Basa Pagaruyung. 7. Museum Tambang Batubara. 8. Nagari Tua Pariangan. 9. Jembatan Ratapan Ibu. Dan yang ke-10 yaitu Istana Bung Hatta. Setelah kita mempelajari materi, selanjutnya terdapat aktivitas individu, yaitu jelaskan bagaimana sikap kamu jika berada di tempat situs bersejarah. Tulis jawaban kamu di lembar kertas. Lanjut ke aktivitas kelompok. Langkahnya 1. Bentuklah kelompok dengan anggota 4-5 orang. 2. Siapkan lembar kertas berupa tabel. 3. Bersama kelompok carilah 5 peninggalan sejarah, boleh Hindu, Buddha, ataupun Islam yang ada di Indonesia. 4. Kamu dapat menggunakan buku, majalah, atau internet sebagai sumber informasi. 5. Beri gambar dan keterangan mengenai peninggalan tersebut. 6. Hasil kelompok akan dipresentasikan di depan kelas selanjutnya. Juga ada evaluasi pilihan ganda yang ada di Google Form. Link Google Form berada di bawah ini. Berikut daftar pustaka yang saya ambil dan observasi yang saya lakukan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.